Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari Selasa 11 Mei 2021 ini kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalam surat Yakobus 1 ayat 6a. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalimat memintanya dalam iman secara eksplisit saya jadikan sebagai topik renungan ini. Kita meminta apa dalam iman? Yaitu meminta hikmat dari Tuhan ketika menghadapi dan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dalam bahasa Yunani, kata pencobaan disebut peirasmos, yang berarti penganiayaan dan kesulitan yang datang dari iblis dan dunia ini. Dengan demikian, pencobaan tidaklah berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari iblis dan dari dunia ini. Dalam Yakobus 1 ayat 13 tertulis, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan entah berupa penganiayaan atau berupa kesulitan dari iblis dan dari dunia ini pasti menyebabkan kita sangat bergumul. Tidak sedikit orang yang gagal percaya, gagal setia, gagal taat kepada Tuhan. Mereka menyerah pada keadaan yang sulit, tidak mengalami sukacita, dan berputus asa serta berbuat dosa. Selama Tuhan memperkenankan kita hidup di dunia fana ini, pencobaan merupakan bagian dari realitas kehidupan kita. Hari ini pun Anda dan saya mungkin akan mengalami atau menghadapi pencobaan. Lalu, bagaimana kita, orang yang percaya kepada Tuhan, menang atas pencobaan? Ada dua hal yang sangat mendasar harus kita lakukan. Pertama, tetaplah mempercayai Tuhan selalu memiliki maksud yang baik untuk hidup kita. Dia telah menebus hidup kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawa Yesus Kristus. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui, dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup Anda dan saya sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu kita dapat meyakini bahwa Tuhan peduli atas hidup kita di dunia fana ini. Tuhan pasti tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita sendirian berhadapan dengan pencobaan. Karena kasih-Nya dan demi kebaikan kita, Tuhan berkuasa mengubah pencobaan yang berasal dari iblis dan dunia ini menjadi ujian terhadap iman kita. Karena kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu bermaksud baik untuk kita, maka kita pun melihat pencobaan sebagai ujian terhadap iman kita, sebagai kesempatan bagi kita naik kelas, menjadi semakin dewasa dalam perkara-perkara rohani. Yakobus menasihati, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2-4. Kedua, berdoalah meminta hikmat dari Tuhan. Berdoa merupakan keputusan dan pilihan kita yang sangat tepat. Dengan berdoa kita tetap terhubung dengan Tuhan yang bertahta di surga, sementara kita sedang bergumul menghadapi pencobaan di dunia fana ini. Tanpa berdoa, kita dalam kondisi lost contact dari Tuhan, sumber pertolongan kita. Lost contact berarti kita celaka, kita kalah, dan hancur. Dengan berdoa, kita dapat meminta hikmat dari Tuhan.
Oleh karena kita cenderung mengikuti pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi memuaskan keinginan daging kita, maka hikmat dari Tuhan sangat kita butuhkan. Dengan hikmat dari Tuhan kita pasti akan mampu membedakan dan memilih yang benar, yang baik, dan yang berkenan bagi Tuhan daripada yang jahat, yang salah, dan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Seandainya di hari yang dikaruniakan Tuhan ini, Anda menghadapi atau mengalami pencobaan, ingat dan percayailah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selamat beraktivitas. Selamat memenangkan pencobaan hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Amin.